Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, Proyek Kimia kelas B, yang beranggotakan Imam Syafruddin Rahman, Ananda Yusnadi Tias, Irena Amelia Destiara, Sefira Putri Musdalifah, dan Rana Zahra Mahfuzah. Dengan dosen pengampu 1, Ibu Dr. Rurini Retnawati, MSI, dan dosen pengampu 2, Bapak Yuniar Ponco Prananto, SSI, MSc, PhD. Zat warna telah digunakan sejak lama guna mempercantik tampilan suatu produk makanan. Seiring berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan alam, penggunaan zat warna yang berasal dari bahan alami mulai tergantikan dengan pewarna sintetis. Namun, kontaminasi logam berat dalam proses pembuatan zat pewarna sintetis dapat mengancam kesehatan mereka yang mengkonsumsinya. Pewarna berbasis bahan alami menjadi salah satu alternatif zat pewarna yang aman bagi kesehatan, yang dinilai tidak toksik, tidak karsinogenik, dan lebih mudah terdegradasi di alam. Pigmen alami yang dapat digunakan sebagai zat pewarna diantaranya yaitu kurkumin, klorofil, karotenoid, betalain, dan antosianin. Sehingga, dalam proyek kimia ini kami merencanakan pembuatan pewarna alami dari bahan alam, yakni pewarna alami dari wortel, ubi ungu, bunga telang, umbi bit, dan daun pandan sebagai alternatif pewarna makanan. Adapun analisis yang dilakukan meliputi analisis warna dengan menggunakan color reader dan spektrofotometer UV vis untuk mengetahui intensitas pigmen warna yang telah diekstrak. Keberadaan produk ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan pewarna sintetis, khususnya pada produk makanan, dan dapat menjadi alternatif pewarna yang dapat digunakan. Pembuatan ekstrak pewarna alami dari wortel. Pertama-tama, wortel segar dicuci dan dikupas kulitnya, kemudian dipotong-potong. Potongan wortel ini kemudian ditimbang sebanyak 50 gram menggunakan timbangan dapur digital. Setelah itu, wortel di-blanching pada suhu 80 derajat Celcius selama 5 menit. Kompor dimatikan dan wortel langsung direndam ke dalam air es selama beberapa saat. Wortel yang telah di-blanching ini kemudian dihancurkan dengan blender. Ampas kemudian disaring dan diperas sehingga didapatkan ekstrak pewarna alami dari wortel. Ekstrak ini kemudian dipasteurisasi dan ditambahkan natrium benzoat sebagai pengawet. Pembuatan ekstrak pewarna alami ubi ungu. Pertama-tama, ubi jalar ungu dicuci untuk menghilangkan kotoran dan tanah. Kemudian dikupas, dipotong-potong, dan dicuci kembali untuk menghilangkan getah. Potongan ubi ini kemudian ditimbang sebanyak 100 gram menggunakan timbangan dapur digital. Sementara itu, disiapkan campuran pelarut terdiri atas etanol, asetat, dan air dengan perbandingan 25:1:5. Daging ubi ungu di blender dengan perbandingan bahan banding pelarut adalah 1:2 selama 3 menit. Kemudian filtrat ini diuapkan dengan water bath pada suhu 50 derajat Celcius untuk menguapkan etanol hingga diperoleh filtrat yang kental. Filtrat disaring dengan kertas saring sehingga didapatkan ekstrak pewarna alami dari ubi ungu. Pembuatan ekstrak pewarna alami bunga telang. Pertama-tama, ditimbang sebanyak 10 gram bunga telang yang telah dikering anginkan di bawah sinar matahari, kemudian dihancurkan dengan blender hingga halus. Bubuk bunga telang ini kemudian diekstraksi dengan menggunakan campuran pelarut 50% etanol dan 1% asam sitrat. Ekstrak yang didapat kemudian disaring dengan kain saring sehingga diperoleh ekstrak pewarna alami bunga telang. Ekstrak pewarna alami umbi bit. Pertama, umbi bit disortasi, dicuci, dikupas kulitnya, dan dipotong-potong. Potongan daging buah ini kemudian ditimbang sebanyak 20 gram menggunakan timbangan dapur digital.
dimasukkan ke dalam blender, ditambahkan pelarut Aquades dengan perbandingan 1:5 bahan banding pelarut, dan di blender hingga terbentuk bubur. Setelah itu, didiamkan di dalam kulkas selama 1 malam. Ekstrak kemudian disaring dengan kain saring kemudian kertas saring untuk memisahkan endapan, sehingga diperoleh ekstrak pewarna alami dari umbi bit. Pembuatan ekstrak pewarna alami daun pandan. Pertama-tama, daun pandan dicuci bersih dengan air mengalir untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Setelah itu, ditiriskan dan dikering anginkan. Daun yang telah kering kemudian dipotong kecil-kecil dan ditimbang sebanyak 20 gram menggunakan timbangan dapur digital. Daun yang telah ditimbang kemudian diblender selama 1 menit menggunakan pelarut air 200 ml dan disaring menggunakan kain saring. Kemudian ditambahkan soda kue sebanyak 0,5% untuk menahan reaksi pembentukan senyawa turunan klorofil yaitu feofitin. Sehingga didapatkan ekstrak pewarna alami dari daun pandan. Berikut merupakan hasil yang diperoleh dari proyek ini berupa 5 ekstrak pewarna alami berbentuk cairan. Masing-masing yaitu pewarna alami wortel berwarna oranye, ubi ungu berwarna ungu muda, bunga telang berwarna ungu tua, umbi bit berwarna merah keunguan, dan daun pandan berwarna hijau. Masing-masing ekstrak memiliki aroma yang khas dari tanamannya masing-masing. Adapun metode analisis yang digunakan meliputi analisis spektrofotometer UV vis. Masing-masing ekstrak pekat diambil sebanyak 1 mili dan kemudian diencerkan dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Masing-masing ekstrak dibaca serapannya dengan menggunakan spektrofotometer UV vis pada rentang panjang gelombang 200 sampai 800 nanometer. Produk yang dihasilkan dari proyek ini berupa pewarna makanan dari bahan alami yang dibuat melalui proses ekstraksi bunga, daun, dan umbi penghasil pigmen. Karena terbuat dari bahan alami, produk ini lebih aman untuk dikonsumsi sebagai bahan tambahan pangan. Selain itu, pigmen-pigmen alami yang terkandung dalam pewarna alami kami memiliki manfaat bagi kesehatan. Contohnya seperti beta-karoten yang terkandung dalam ekstrak wortel memiliki manfaat sebagai antioksidan dan provitamin A. Sebelum digunakan, tentunya zat pewarna ini masih memerlukan uji lanjutan untuk mengetahui stabilitas dan kepekatan warna pada saat diaplikasikan ke makanan. Harapannya untuk proyek selanjutnya bisa dilakukan dengan lebih banyak variasi warna dan metode yang lebih menyeluruh. Sekian pemaparan dari kelompok 7. Harapannya apa yang kami kerjakan dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kepada Ibu Dr. Nurini Retnowati MSI dan Bapak Yuniat Ponco Prananto SSI MSc PhD dan semua pihak yang terkait dalam proyek kimia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.